warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Pemalasari. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STKIP Armania, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 Siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video edukasi singkat mengenai tokoh ilmuwan muslim pada periode klasik dan tokoh ilmuwan muslim pada periode modern. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Kajian Islam dan Sains dengan dosen pengampu Bapak Taufik Lubis. Baik teman-teman, kalau begitu langsung saja kita simak pembahasan materi berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Tokoh ilmuwan muslim periode klasik dan modern. Nah, adapun salah satu tokoh ilmuwan muslim pada periode klasik diantaranya adalah Al-Kindi. Sedangkan tokoh ilmuwan muslim pada periode modern salah satunya adalah Profesor Muhammad Abdus Salam. Yang pertama, tokoh ilmuwan muslim pada periode klasik yaitu Al-Kindi yang bernama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir pada tahun 805 dan wafat pada tahun 873. Beliau dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah yang merupakan salah satu suku besar di daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi sudah menguasai 3 bahasa penting, diantaranya ada Yunani, Suryani, dan Arab. Sebuah kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh orang pada era tersebut. Al-Kindi adalah filsuf pertama karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Nah, pada saat itu sampai abad ke-7 Masehi, pengetahuan filsafat masih didominasi oleh orang-orang Kristen Suriah. Al-Kindi memiliki kelebihan perihal menulis karya dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Bahkan, ia telah menulis kurang lebih ada 270 karya. Menurut Al-Kindi, filsafat merupakan pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia, dan harus tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran. Namun sebaliknya, harus merendahkan diri sebagai penunjang wahyu. Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina pada 1 abad kemudian. Selain sebagai filsuf, Al-Kindi juga terkenal sebagai dokter asal kekhalifahan Abbasiyah. Ia memperoleh gelar dokter di Universitas Kairo, Tunis, dan merupakan salah satu dokter terkemuka pada masanya. Al-Kindi menulis banyak karya tentang ilmu pengobatan dan farmakologi, serta dikenal sebagai salah satu pionir dalam pengobatan tradisional Arab. Dalam buku intelektual Islam yang ditulis oleh Syed Hussein Nasir, Al-Kindi mengeluarkan salah satu pernyataan yang sangat terkenal, yaitu kita tidak akan malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun ia datang bagi kita. Bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda ataupun orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya. Baginya adalah penghargaan dan penghormatan.
Berikutnya adalah karya-karya dari Al-Kindi. Al-Kindi telah menulis 16 buku dalam bidang astronomi. Di antaranya ada kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, kitab Mahiyatul Falak, dan kitab Tanah Hajar Mulk Alam. Dan buku di bidang lain seperti ilmu alam dan fisika, di antaranya ada kitab Fi Al-Basyariyat, Risalah Fi Zarqati As-Sama, dan kitab Fi Al-Ajram Al-Ghosiyah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tokoh ilmuwan muslim pada periode modern, yaitu Profesor Muhammad Abdus Salam. Profesor Muhammad Abdus Salam lahir pada tanggal 29 Januari 1926 dan wafat pada tanggal 21 November 1996. Nah, beliau ini merupakan seorang tokoh Pakistan pertama yang menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1979. Nah, Profesor Abdus Salam dilahirkan di Jang, yaitu sebuah kota kecil di Pakistan pada tahun 1926. Ayah beliau adalah pegawai dalam dinas pendidikan dalam daerah pertanian. Nah, keluarga beliau juga mempunyai tradisi pembelajaran dan alim. Dalam usia yang sangat muda, yaitu 22 tahun, beliau meraih doktor fisika teori dengan predikat summa cum laude di University of Cambridge, sekaligus meraih gelar profesor fisika di Universitas Punjab Lahore. Bahkan, khusus untuk pelajaran matematika, beliau bahkan meraih rata-rata nilai 10. Beliau adalah salah satu dari 4 ilmuwan muslim yang pernah meraih hadiah Nobel. Beliau juga menerima gelar Doktor Sains Honoris Causa dari 39 universitas atau lembaga ilmiah dari seluruh dunia ini, yang sekali waktu pernah menyebut dirinya sebagai penerus ilmuwan muslim 1000 tahun silam, yang telah menyatakan dengan tegas bahwa harga diri suatu umat kini tergantung pada penciptaan prestasi ilmiah dan teknologis. Harga diri itu, seperti yang telah dibuktikan oleh beliau sendiri, bukan saja dapat mengangkat suatu masyarakat sejajar dengan masyarakat lain, tetapi gerakan dan keikutsertaan masyarakat menciptakan sains teknologi akan memberikan kontribusi peningkatan harkat seluruh umat manusia, tanpa melihat agama dan asal-usul kebangsaannya. Itulah yang dinamakan rahmatan lil alamin.